saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu anugerah dalam kehidupan kita jika kita masih bisa bertemu dan bersama-sama bergabung dalam ibadah online Ya Mari yang ke-176 ini. Ibadah online Ya Mari ke-176 Sabtu 3 Februari 2024 berdasari dengan tema Sikap Kristen terhadap tradisi Imlek dengan pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah online ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada hingga saat ini, kami bisa dan masih bisa bernafas dan menikmati berkat-berkat-Mu. Itu semuanya oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang patut kami syukuri dan kami banggakan. Karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Saat ini kami menyerahkan ibadah online Ya Mari yang ke-176 ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau ambil alih acara ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik pemain musik, worship leader, multimedia, dan pendoa syafaat. Khususnya hamba-Mu Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan-Mu secara khusus atas hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Berkati seluruh pemirsa ibadah online Ya Mari dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan ibadah online Ya Mari yang ke-176 ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang berkata, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Sebab tidak ada satupun di bawah kolong langit ini seorang penyelamat yang sama seperti Yesus, yang rela memberikan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya dan yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Yesusku, penyelamat, tiada
tiada janji seperti yang ada padamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, mari kita bersukaria. Biarlah kita bersukaria hari ini karena Yesus sungguh baik bagi kita. Amin. Karena Dia yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita menyambut firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku, sebab Dialah kekuatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa baik dari Yamari maupun saudara-saudara sekalian, di mana saja kalian berada. Immanuel. Tema saya hari ini adalah sikap Kristen terhadap tradisi Imlek. Pada 22 Desember tahun lalu, PBB telah meresmikan Imlek sebagai festival musim semi internasional. Mengapa? Saya kira salah satu alasannya adalah bahwa Imlek bukan agama dan bukan bertendensi agama. Imlek hanya sekedar tradisi orang Tionghoa dari zaman ke zaman. Saudara, ada satu tradisi Imlek yang biasanya ditakuti orang Tionghoa, yaitu kata Nian. Nian dalam bahasa Indonesia tahun, bahasa Inggris year, tetapi bahasa Tionghoa mempunyai arti seperti binatang buas yang muncul setiap akhir tahun dan merintangi orang untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Akhirnya diketahui oleh seorang tua bahwa Nian ini takut pada 3 hal. Takut pada terang, takut pada merah, dan takut pada suara keras. Maka akhirnya rakyat dianjurkan pada akhir tahun rumah-rumah memasang kain merah. Dan pada malam tahun baru, lampu harus tetap nyala, tidak boleh dipadamkan. Dan anak-anak harus pasang petasan dengan suara yang keras. Maka Nian itu takut dan berlari tunggang langgang, maka manusia boleh memasuki tahun baru. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Kuo Nian, melewati tahun baru. Nah saudara, oleh Alkitab, 3 takut ini bisa diatasi. Anggaplah Nian itu bukan binatang buas tapi iblis. Dan iblis takut pada terang, yaitu Yesus adalah terang dunia. Takut pada darah Yesus, merah tandanya darah Yesus. Iblis takut pada darah Yesus dan juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada yang tidak berkuasa. Firman itu bagaikan pedang bermata dua. Firman itu bagaikan suara keras yang
menakutkan sang iblis. Demikianlah tradisi Imlek ini telah diatasi oleh firman Tuhan. Hari ini saya hanya akan ambil 5 tradisi Imlek yang umum saudara ketahui. Pertama yaitu yang disebut Chu Xu Ye atau malam tahun baru. Pada sehari sebelum tahun baru atau bahkan beberapa hari sebelumnya, di rumah-rumah orang Tionghoa diadakan pembersihan atau gladi resik, dan itu sudah merupakan tradisi umum. Tetapi tradisi ini sampai di Singapura jadi bertambah, yaitu mereka mengganti sofa, mengganti korden, bahkan mengganti meja makan dan tempat tidur dan sebagainya. Maka di surat kabar diumumkan bahwa banyak barang-barang alat-alat rumah tangga bekas dan banyak orang mengambilnya. Ada yang untuk orang miskin, ada bahkan yang untuk dijual lagi. Nah, mengganti dalam arti rohani adalah menjadi baru. Sebagaimana di 2 Korintus 5:17 dikatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah lewat, yang baru sudah terbit. Sebenarnya tahun baru yang penting yang dikurangi adalah dosa. Pembaharuan yang harus ada di dalam hati. Bukan mengganti ini dan mengganti itu, bahkan bukan pakai pakaian baru saja. Tetapi hati yang baru di dalam Kristus. Para pemirsa, tradisi yang kedua adalah pesta reuni keluarga, atau dalam bahasa Inggris adalah family reunion atau Tuan Yen Fan. Tradisi ini di dalam tahun baru Imlek termasuk yang paling penting, karena memang orang Tionghoa suka makan, tetapi yang penting pada malam tahun baru, sekeluarga besar harus berkumpul bersama-sama, menikmati makanan yang khusus dihidangkan untuk tahun baru, tentunya yang enak-enak semua, dan semua harus berkumpul seakan-akan dengan satu benang merah telah mengitari dan mengikat hubungan persaudaraan sekeluarga dengan cinta kasih. Saudara, semua orang harus pulang pada malam tahun baru. Baik engkau telah mengembara di tempat yang agak jauh, harus direncanakan pulang. Maka ada ungkapan dalam bahasa Tionghoa di China, 有钱没钱要回家过年. Ada uang atau tidak ada uang, harus pulang ke rumah untuk merayakan Imlek, khususnya Tuan Yen Fan. Nah, saudara-saudara, ini dianggap penting, tapi hanya 1 tahun 1 kali. Kalau dihubungkan dengan kekristenan, umat Kristen tidak hanya menganggap rumah sendiri adalah rumah, tetapi juga gereja sebagai rumah kita. Dan jemaat seluruhnya menjadi satu keluarga besar di dalam gereja. Dan kita bukan 1 tahun 1 kali pesta reunion, tetapi setiap
hari Minggu. Semua jemaat berkumpul untuk beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan sesudah itu harus melayani Tuhan, mengabarkan Injil, dan sebagainya. Kita sebagai keluarga besar berpesta setiap minggunya. Saudara-saudara, alangkah indahnya kita memikirkan semua hal ini menjadi satu berkat bagi umat percaya. Saudara-saudara, tradisi yang ketiga adalah Henian atau saling mengucap selamat tahun baru. Nah, saudara, pada saat musim semi tiba, maka keluarga-keluarga di Tiongkok pada bangun pagi-pagi. Mereka pertama-tama mengucap selamat kepada orang yang paling tua. Mungkin orang tua daripada nenek atau kakek yang masih hidup. Kedua pada kakek dan nenek. Ketiga baru pada orang tua berdua. Dan keempat pada saudara-saudara. Tradisi semacam ini harus dilakukan dengan urutan yang penting, yang tepat. Biasanya sampai menghabiskan waktu setengah hari. Kalau mengucap selamat pada family atau teman-teman, mungkin ada yang di luar kota, di luar desa, perlu waktu sampai 5-6 hari. Jadi Henian itu merupakan suatu tradisi yang cukup penting di dalam Imlek itu. Saudara, kata Henian sebenarnya, kalau dulu biasanya orang bilang Painian, tapi saya tidak menggunakan Pai, karena Pai berarti menyembah tahun. Tapi kita hanya mengucap syukur untuk tahun baru. Karena itu kalau diterapkan di dalam kekristenan kita juga perlu mengerti maksudnya. Ada dua maksud yang penting. Pertama adalah menghormat pada orang tua. Yang kedua adalah sopan santun kepada famili, saudara, dan teman-teman. Nah, Alkitab sebenarnya sangat menjunjung tinggi kebenaran menghormat orang tua. Semenjak 6.000 tahun yang lalu, Musa di dalam 10 hukum Tauratnya sudah menyebutkannya. 10 hukum Taurat itu dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah hukum pertama sampai keempat adalah tanggung jawab manusia kepada Allah. Lalu hukum ke-5 sampai ke-10 adalah tanggung jawab manusia kepada manusia. Nah, di dalam tanggung jawab manusia pada manusia itu pertama-tama adalah menghormati orang tua. Ketika saya mengadakan KKR di Kendari, Sulawesi Tenggara, seusai khotbah datanglah sepasang suami istri bertanya pada saya, Pak Pendeta, bolehkah saya tanya, orang Kristen itu menganggap orang tua nomor satu atau Tuhan nomor satu? Wah, dengan pertanyaan ini
Saya merasa grogi. Bagaimana ya saya menjawabnya? Karena saya tahu kalau dia belum Kristen, baru mengajukan pertanyaan semacam ini. Lalu teringat oleh saya 10 hukum Taurat. Saya jelaskan 10 hukum Taurat dibagi 2. Nah, lalu jawaban saya demikian. Kalau dalam rangka tanggung jawab manusia kepada Tuhan, Tuhan nomor 1. Tapi kalau dalam rangka tanggung jawab manusia kepada manusia, orang tualah nomor 1. Rupanya dengan jawaban ini, dia merasa puas. Nah saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sangat menjunjung tinggi tentang menghormat orang tua. Di dalam Efesus juga disebutkan, hormatilah orang tua supaya kita mendapat berkat dan panjang usia. Jadi kalau saudara mau panjang usia, jangan lupa menghormati orang tua. Lalu juga perlu bersopan santun kepada famili dan teman-teman. Nah, sebagai umat Kristen, tidak hanya pada masa Imlek menghormat orang tua dan bersopan santun kepada famili, teman, dan saudara-saudara lain, tetapi sepanjang tahun kita melakukan itu. Nah saudara, tentang Henian atau mengucap selamat tahun baru, itu ada sebuah lagu yang indah, ingin saya persembahkan di hadapan saudara bersama dengan Ibu Lydia.新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。贺新年祝新年，新年来祝恩典，同欢喜同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，去往从今，是否更迎去？贺新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。贺新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。贺新年祝新年，新年来祝恩典，同欢喜同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，去往从今，是否更迎去？贺新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典，愿大家心靠主蒙恩典。Para pemirsa, tradisi yang keempat kita sebut Yak Sui Qian atau uang saku tahun baru. Dalam hal ini dibagi 2, yang memberi kepada anak. Pada zaman dulu, orang tua wajib memberi anak uang saku pada malam tahun baru, yang dinamakan Yak Sui Qian, yaitu semacam uang saku
yang harus disimpan dengan tujuan supaya sepanjang tahun anak mereka ada uang yang bisa digunakan. Zaman dulu, uang itu masih berbentuk koin yang di tengahnya ada lubang. Dan tradisi dulu adalah pakai benang merah, uang itu dimasukkan di lubang koin sampai satu renteng begitu dan diberikan kepada anaknya. Atau pada zaman yang lebih maju, yaitu dengan kertas merah, uang itu dibungkus, diberikan kepada anaknya. Kalau sekarang tidak perlu cari kertas merah, karena angpau sudah ada di mana-mana. Nah, yang kedua adalah orang yang sudah menikah memberi angpau kepada yang belum menikah, baik itu anak sendiri maupun anak teman maupun teman kita yang belum menikah. Sekalipun dia berusia 40 tahun, tapi kalau belum menikah, artinya masih single, ia tetap berhak menerima angpau. Zaman sekarang, terutama di Singapura, angpau ini sepertinya sudah menjadi komersial. Apa artinya? Karena misalnya dua keluarga pada membawa anak, dan keluarga A memberi angpau kepada anaknya keluarga B, dan keluarga B juga memberi angpau kepada anaknya keluarga A. Nah, sepulangnya mereka ke rumah, cepat-cepat membuka angpau, dilihat, kok cuma $2? Tadi padahal saya kasih $12. Rugi katanya. Karena itu, ada rumor yang mengatakan banyak orang Singapura menjelang tahun baru pada ke luar negeri. Memang orang Singapura hobi keluar negeri karena Singapura kecil sekali. Tapi ada maksudnya, rumor itu mengatakan bahwa hanya menghindari membagi angpau daripada uang dibagikan pada anak-anak orang lain, lebih baik dibelikan tiket untuk keluar negeri. Tapi itu tidak selalu demikian, hanya satu rumor, saudara-saudara. Nah, apa artinya angpau bagi umat Kristen? Sebenarnya, membagi atau tidak membagi angpau bukan masalah. Bukan masalah. Kalau memang rela, ya berilah, tanpa ada pemikiran diperbandingkan. Tapi bagi saya, selama saya menggembalakan gereja sebelum pensiun di Singapura, saya pada setiap tahun baru Imlek, tanggal 1 penanggalan Imlek, mengumpulkan jemaat datang ke gereja untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menganjurkan memberi persembahan angpau terbesar kepada Tuhan sebagai satu pengucapan syukur. Maka ibadah itu kita katakan ibadah pengucapan syukur musim semi. Dan kebiasaan mengucap syukur kita awali dengan tahun baru yang memberi angpau terbesar. Para pemirsa
sebelum saya memasuki tradisi yang kelima, perkenankan saya dan Ibu Lydia menyanyikan sebuah lagu Kongsi Kongsi atau Kyonghi Kyonghi, karena tradisi yang keempat tadi, bagaimana anak-anak bisa menerima angpau, yaitu sesudah mereka mengucapkan Kyonghi Kyonghi pada orang tua. Dan akhir daripada lagu itu, kami akan memberi berkat kepada saudara-saudara sekalian. Kongsi 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 ni ya, kongsi 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 ni. 经过多少困难，经过多少磨练，主又带领过去，传来显著恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。祝福祝福祝福你呀！祝福祝福祝福你。Para pemirsa, bait yang ketiga itu adalah berkat. Kalau 1 dan 2 adalah Kyonghi. Kita menyanyikan bait ketiga. 愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。祝福祝福祝福你呀！祝福祝福祝福你，祝福祝福祝福你呀！祝福祝福祝福你。Nah, sekarang kita memasuki tradisi yang kelima, yaitu Che Nian Kau atau makan kue keranjang. Nah, sebenarnya orang Tionghoa itu senang kalau ucapan bahasa itu ada yang sama, pengucapannya itu digunakan. Kau dalam hal ini adalah kue. Tetapi kau juga mempunyai arti tinggi. Jadi makan kue keranjang berarti memasuki tahun baru. Ini bagi anak-anak makin tinggi, makin besar, makin bertumbuh, makin pandai, makin maju. Yang wanita makin cantik, yang lelaki makin gagah perkasa, dan sebagainya. Dapat dikatakan juga antara suami istri makin saling mengasihi dengan memasuki tahun baru itu. Itulah kira-kira maksudnya Che Nian Kau. Saudara, kue keranjang itu tidak harus kita makan. Ini cuma satu lambang. Terutama bagi saudara yang mempunyai diabetes, jangan makan kue keranjang. Karena kue ini sangat manis. Dan bagi saudara yang giginya sudah tidak kuat, juga jangan makan kue keranjang. Kadang-kadang keras. Kecuali dimasak atau digoreng terlebih dahulu.
tapi yang penting bagi umat Kristen. Firman Tuhan juga mengatakan supaya kita maju. Saudara, memasuki tahun baru berarti kita berjalan masuk ke tahun baru. Apa artinya berjalan, saudara? Berjalan artinya maju. Bukankah langkah kita kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kita melangkah. Nah, itu artinya maju. Semoga umat Kristen juga maju pada tahun yang baru, terutama secara rohani. Imannya makin kuat, rohaninya makin segar, pengetahuan Alkitabnya makin mendalam, makin banyak melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, makin banyak mengabarkan Injil agar banyak orang yang belum percaya menjadi percaya. Maka makannya engkau ini secara rohani beridentik semacam ini, agar kita sebagai umat percaya selalu bertumbuh, menjadi dewasa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur bahwa menjelang tahun baru Imlek, kami boleh merenungkan tentang tradisi Imlek dikaitkan dengan sikap Kristen, sikap Alkitabiah. Agar apa yang kami telah dengar menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat bagi semua pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap Kristen terhadap tradisi Imlek yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto MMin dari Singapura, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online-nya Mari yang ke-176 ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim penata layanan serta Ibu Evangelis Lydia Purnama bersama Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Atas nama Badan Pengurus dan staf Yamari, kami mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Gongki Facai kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap hari Kamis pada pukul 18 sampai 19.30 Yamari mengadakan doa untuk pemilu. Masih ada 4 kali pertemuan lagi di bulan Februari ini, yaitu tanggal 8, 15, 22, dan 29. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto secara berseri. Karena itu, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bergabung bersama kami dalam pertemuan doa ini yang diselenggarakan via Zoom meeting. Link Zoom akan dikirimkan di grup WA Yamari atau dapat menghubungi Sekretariat Yamari di WA nomor 0877 8488 8642. Kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam acara ini, yaitu doa untuk pemilu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910
033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah online Jamari ke-176 Sabtu 3 Februari 2024, yakni Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Ibu Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Wai, Bapak Yunus Sebandar, Ibu Evangelis Lydia Purnama bersama suami Bapak Pendeta Andres Abianto yang telah mempersembahkan pujian yang indah, dan juga Bapak Pendeta Andres Abianto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap Kristen terhadap tradisi Imlek. Dan kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati mitra dan sahabat Jamari yang bersama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kiranya berkat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan kiranya mereka selalu menjadi garam dan terang kemanapun Tuhan mengutus. Allah Bapa di surga, kami pun mendukung doa bagi hamba-hamba-Mu, baik pelayanan firman Tuhan dan tim penata layanan yang akan melayani dalam ibadah online Jamari ke-177 Sabtu 10 Februari 2024, agar mereka selalu dilengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga seluruh pelayanan mereka hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Jamari yang sedang mengadakan doa untuk pemilu yang telah berlangsung dari bulan Januari hingga bulan Februari 2024 pada setiap hari Kamis, dan masih akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 Februari. Dan firman Tuhan secara berseri dengan tema utama doa adalah kunci pembuka pintu rohani, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andres Abianto, dan acara ini diadakan melalui Zoom meeting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati serta Roh Kudus dapat menuntun mitra dan sahabat Jamari untuk doa tersebut dimanapun mereka berada, dan hal ini merupakan wujud keterlibatan umat Tuhan secara konkret untuk memajukan bangsa dan NKRI. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mitra dan sahabat Jamari yang mengalami pergumulan karena sakit, baik ini rawat di rumah sakit maupun di rumah yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing. Juga mereka yang sedang dalam pemulihan kesehatan, selain dirawat juga, Tuhan jualah yang dapat memberikan jalan keluar bagi mereka yang masih dirundung berbagai masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dan memberikan kekuatan iman bagi mereka yang mengalami duka cita karena kematian orang yang mereka cintai. Dan kami berdoa kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya terjadi bagi mereka. Dan kami menyerahkan kasih Tuhan saat ini dalam menjalani masa pemulihan baik Pendeta Andres Abianto, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Johan Gunawan, Pastor Janur Adisoma, Bapak Johnson Anak Samanta Satya Kamendra, Ibu Ana Ninan Biin, juga Evangelis Michael Bambang Suwono yang akan melanjutkan pemeriksaan saraf mata dan MRI, Ibu Silvia Tunggawijaya sakit di rahim, Ibu Nuharati Pintadu sakit jantung, Ibu Juliana Karirihara tumor di rahim, dan Bapak Matius Tadu gangguan lambung, Ibu Kuslina Taga sakit demam berdarah, asam lambung, dan darah tinggi, dan dirawat di Rumah Sakit Lindamara, Sumba Timur. Bapak Vicentus Felix Sudjono akan jalani operasi pengangkatan silikon, dan Saudara Elvin Christian
si Barani ada pendarahan di otak saat jatuh di sekolah dan dirawat di rumah sakit Adam Malik Medan. Kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anakmu dan sakit yang mereka deritakan. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa, berkati KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu pada 14 Februari 2024 dan tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri dalam pengamanan bangsa dan negara dari berbagai ancaman keamanan dari kelompok-kelompok tertentu serta kesediaan dalam pengamanan pemilu 14 Februari 2024 yang mandang Tuhan yang pimpin dan menyertai. Kami juga menyerahkan masa tenang selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 Februari. Tidak ada praktik serangan fajar dari siapapun atau kelompok manapun yang merayu masyarakat untuk memaksa memilih capres dan cawapres juga caleg tertentu, dan Tuhan yang menuntun masyarakat pemilih sebanyak 204.807.222 orang agar mereka dapat bertanggung jawab dengan kemajuan bangsa dan NKRI dengan memilih capres dan cawapres, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, dan anggota PPD sesuai rencana yang Tuhan tentukan. Mohon akan pimpinan dan perlindungan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia saat pemilu 14 Februari 2024 agar dapat berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia, juga integritas. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.